Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, kenapa saya merasa lemas, pusing, atau jantung berdebar-debar setiap pagi, padahal saya hanya menjalani rutinitas biasa? Bisa jadi jawabannya tersembunyi dalam satu dari 7 kebiasaan kecil yang selama ini Anda anggap sepele, tapi diam-diam membahayakan otak, jantung, dan nyawa Anda sendiri. Video ini bukan sekadar daftar kebiasaan harian. Ini adalah seruan penyadaran. Setiap kebiasaan yang akan Anda dengar hari ini berkaitan langsung dengan satu hal, kelangsungan hidup Anda di usia senja. Dari secangkir kopi yang diminum saat perut kosong, hingga keputusan menunda buang air kecil atau bangun terlalu cepat dari tempat tidur, semuanya membawa konsekuensi yang nyata dan mengejutkan. Kenapa Anda perlu menonton video ini sampai selesai? Karena setiap detik yang Anda abaikan di pagi hari bisa menjadi awal dari tragedi diam-diam, stroke mendadak, jantung bekerja di bawah tekanan, bahkan kemunduran daya pikir yang perlahan mengikis siapa diri Anda sebenarnya. Banyak orang tua mengira itu cuma efek usia. Tapi nyatanya, itu adalah panggilan darurat dari tubuh yang selama ini Anda abaikan. Kami akan membongkar 7 kebiasaan pagi yang tampaknya tak berbahaya, namun justru bisa menjadi penyebab utama kelelahan kronis, gangguan kognitif, hingga serangan jantung atau stroke. Lebih dari itu, kami juga akan memberi Anda solusi nyata, langkah-langkah kecil yang bisa Anda mulai besok pagi demi memperpanjang usia, meningkatkan kejernihan pikiran, dan menjaga kebebasan Anda selama mungkin. Karena hidup bukan hanya tentang panjangnya usia, tapi tentang bagaimana Anda menjalaninya, dengan sadar, kuat, dan bebas dari rasa penyesalan. Jangan tinggalkan video ini sebelum Anda tahu cara menyelamatkan pagi Anda dan masa depan Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Mari kita renungkan sejenak kebiasaan nomor 7, yang diam-diam tapi pasti dapat menggerogoti kesehatan, terutama pada usia lanjut, minum terlalu banyak kopi saat perut kosong. Ini bukan sekadar kebiasaan kecil yang sepele. Ini adalah tindakan yang, jika diabaikan terus-menerus, bisa menjadi bumerang yang mengancam jiwa. Banyak orang lansia merasa bahwa secangkir kopi di pagi hari adalah penyelamat mereka, seperti teman setia yang memberikan energi, membangkitkan semangat, dan mengusir rasa lelah yang tak kunjung reda. Tapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa di balik aroma harum dan rasa pahit yang menenangkan itu, tersembunyi bahaya yang nyata. Ketika kafein dikonsumsi dalam jumlah berlebihan tanpa ada makanan di lambung, tubuh merespons secara ekstrim. Kafein langsung memicu lonjakan adrenalin, mempercepat detak jantung, dan mempersempit pembuluh darah. Dalam hitungan menit, tekanan darah melonjak, dan aliran darah ke otak bisa menurun secara drastis. Ini bukan hanya teori medis, ini adalah kenyataan pahit yang telah terbukti. Sebuah penelitian pada tahun 2011 menunjukkan bahwa risiko terjadinya stroke iskemik meningkat hingga 2 kali lipat hanya dalam 1 jam setelah seseorang minum kopi saat perut kosong. Risiko ini menjadi jauh lebih besar bagi mereka yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat gangguan jantung. Lonjakan kafein yang mendadak dapat menyebabkan gangguan irama jantung, pusing mendadak, bahkan serangan ringan yang terasa seperti tubuh kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan ketika seseorang, tanpa sadar, meneguk 2 atau 3 cangkir sekaligus di pagi hari, tanpa makan, tanpa minum air sebelumnya, maka tubuh bekerja dalam tekanan yang luar biasa. Otak dipaksa tetap terjaga, tetapi di balik itu, ia menjerit dalam diam karena kelelahan, kekurangan oksigen, dan stres sistemik. Anda mungkin merasa lebih waspada, tetapi itu bukan karena tubuh Anda siap. Itu karena ia sedang berjuang keras untuk bertahan. Daripada memulai hari dengan ledakan stres dari kafein, cobalah membuka pagi Anda dengan cara yang lebih penuh kasih pada diri sendiri. Minumlah segelas besar air putih begitu bangun tidur, untuk membangunkan organ-organ tubuh secara alami. Biarkan tubuh bernapas, mencerna udara, dan bersiap.
Lalu, nikmatilah sarapan ringan, pisang, roti gandum, telur rebus, sebelum menyentuh kopi. Jika Anda memang tak bisa hidup tanpa secangkir kopi pagi, batasi jumlahnya. 1 cangkir sedang, cukup. Jangan tambahkan terlalu banyak gula atau krim yang syarat lemak dan pemicu peradangan, mereka hanya akan memperparah kerusakan pembuluh darah yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ingatlah, tubuh Anda adalah sahabat yang telah menemani Anda melewati puluhan tahun kehidupan. Jangan paksa dia menjerit dalam diam hanya karena Anda ingin merasa lebih segar. Berilah dia waktu, perhatian, dan perlakuan yang layak. Karena saat Anda memperlambat langkah dan memberi waktu pada tubuh untuk bersiap, Anda tidak hanya memulai hari dengan lebih baik, Anda sedang memperpanjang hidup Anda dengan penuh kesadaran. Sekarang, mari kita hadapi dengan serius kebiasaan nomor 6. Sebuah kebiasaan yang seringkali diabaikan karena dianggap sepele, mengabaikan rasa pusing atau lemas di pagi hari. Ini bukan hanya tentang merasa belum sepenuhnya bangun atau sekadar masih mengantuk. Tidak, ini bisa jadi adalah teriakan halus dari tubuh Anda, sebuah bisikan genting dari otak Anda yang sedang berjuang. Banyak orang lansia bangun tidur dengan kepala terasa ringan, ruangan seolah berputar, kaki sulit digerakkan, atau tubuh terasa tak punya tenaga. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan usia. Mereka mengira itu cuma efek dari tidur tak nyenyak atau perubahan cuaca. Tapi di balik rasa lemas yang dianggap biasa itu, bisa tersembunyi ancaman nyata. Perhatian yang tertunda bisa berujung pada penyesalan yang tak terbayar. Rasa pusing saat bangun tidur bisa menandakan bahwa otak Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Ini bisa terjadi karena tekanan darah yang tiba-tiba turun atau melonjak, atau bahkan karena aliran darah yang terganggu akibat penyempitan pembuluh. Jangan abaikan jika Anda juga merasa tangan atau lengan seperti kehilangan kekuatan, atau jika suara Anda terdengar aneh, seperti tidak berasal dari diri Anda sendiri. Bahkan jika wajah Anda hanya terasa sedikit berat di satu sisi, itu cukup untuk membuat Anda segera mengambil tindakan. Detik-detik pertama saat Anda bangun bisa menentukan sisa hidup Anda. Serangan iskemik sementara, atau TIA, transient ischemic attack, sering terjadi pada pagi hari. Ini adalah bentuk stroke ringan yang bisa datang dan pergi dalam hitungan menit. Tapi jangan salah, TIA adalah alarm paling nyaring yang tubuh Anda bisa berikan sebelum stroke besar menyerang dan merenggut kemandirian, bicara, atau bahkan nyawa Anda. American Stroke Association menyarankan kita semua untuk mengingat akronim FAST. Face, apakah salah satu sisi wajah turun? Arms, apakah satu lengan terasa lemah atau sulit diangkat? Speech, apakah ucapan terdengar kacau atau tidak jelas? Time, waktunya bertindak, segera. Jangan tunggu gejalanya hilang. Jangan anggap remeh hanya karena setelah beberapa menit Anda merasa baik-baik saja. Tulis gejalanya, perhatikan berapa lama berlangsung, dan yang paling penting, hubungi dokter segera. Terlalu banyak orang menyesal karena terlambat bertindak. Terlalu banyak keluarga kehilangan orang tercinta hanya karena satu gejala kecil dianggap bukan masalah. Tubuh Anda adalah sistem yang luar biasa. Ia selalu berusaha berbicara kepada Anda. Tapi jika Anda terus mengabaikan bisikannya, suatu hari nanti ia akan berteriak dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jadikan pagi Anda sebagai waktu penuh perhatian dan kesadaran. Dengarkan tubuh Anda seolah-olah Anda sedang mendengarkan sahabat yang paling Anda cintai, karena pada kenyataannya, itulah dia. Jangan biarkan hari yang dimulai dengan sedikit pusing berakhir dengan tragedi yang tak terduga. Tindakan cepat hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda esok. Selanjutnya, mari kita bahas dengan lebih dalam kebiasaan nomor 5, sebuah kebiasaan yang tampaknya sepele, tapi diam-diam bisa membahayakan jiwa. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin yang telah berhenti sejenak semalaman penuh. Jantung berdetak lebih lambat,
tekanan darah menurun, dan otak belum sepenuhnya terjaga. Dalam keadaan ini, tubuh Anda masih berada dalam mode istirahat total. Namun, sayangnya, begitu pagi datang, banyak orang, terutama para lansia, langsung bangkit berdiri dengan tergesa-gesa. Mereka meloncat dari tempat tidur, buru-buru ingin menyambut hari, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka belum siap untuk perubahan itu. Gerakan tiba-tiba ini bisa memicu sesuatu yang sangat berbahaya yang disebut hipotensi ortostatik, sebuah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis saat tubuh berpindah dari posisi berbaring ke berdiri. Mayo Clinic telah memperingatkan bahwa kondisi ini adalah faktor risiko serius untuk stroke, karena aliran darah ke otak menjadi terganggu. Otak, yang seharusnya dipenuhi oksigen dan darah segar, justru seketika mengalami kekurangan pasokan. Akibatnya, pusing hebat, pandangan gelap, tubuh terasa melayang, bahkan pingsan atau jatuh secara tiba-tiba. Dan bila pembuluh darah Anda sudah menyempit karena usia atau tekanan darah tinggi, maka situasinya menjadi jauh lebih berbahaya. Lonjakan dan penurunan aliran darah yang terjadi secara mendadak bisa menyebabkan stroke ringan, atau bahkan stroke penuh, yang bisa merenggut kemampuan bicara, gerak tubuh, dan kemandirian Anda dalam sekejap. Namun, berita baiknya adalah, semua ini bisa dicegah. Alih-alih langsung berdiri, cobalah memulai hari Anda dengan kesadaran dan kelembutan terhadap tubuh sendiri. Setelah membuka mata, tetaplah berbaring selama 1 hingga 2 menit. Rasakan napas Anda. Biarkan jantung Anda menyesuaikan iramanya. Lalu duduklah perlahan di sisi tempat tidur. Biarkan tubuh Anda merasakan gravitasi sebelum akhirnya berdiri. Hanya dengan 2 menit transisi yang tenang, Anda sudah memberikan hadiah luar biasa bagi otak dan jantung Anda, yaitu kesempatan untuk menyesuaikan diri dan berfungsi secara optimal. Ingatlah, pagi bukanlah perlombaan. Ini adalah momen suci antara Anda dan tubuh Anda. Sebuah kesempatan untuk bersyukur karena Anda masih diberi hari baru. Jangan rusak momen itu dengan tergesa-gesa. Perlambat. Dengarkan napas Anda. Rasakan denyut jantung Anda. Biarkan diri Anda hadir sepenuhnya. Dan sebelum kita melangkah ke 4 kebiasaan paling berbahaya selanjutnya, saya ingin tahu, Anda menonton dari mana? Tulis nama kota atau desa Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang melihat pesan ini bisa menjangkau hati-hati hangat dari berbagai penjuru dunia. Karena semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak pula nyawa yang bisa diselamatkan. Mari kita terus berbagi dan belajar bersama, untuk hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna. Sekarang, kita sampai pada kebiasaan nomor 4, kebiasaan yang sering diremehkan, padahal diam-diam bisa memberi dampak mengerikan pada otak dan jantung Anda. Menahan buang air kecil terlalu lama setelah bangun tidur. Banyak dari kita terbiasa memeluk bantal sebentar lagi, membuka ponsel, atau hanya meringkuk dalam selimut ketika baru terbangun, meski dorongan untuk ke kamar mandi sudah terasa jelas. Tapi yang tidak kita sadari adalah, kebiasaan menunda buang air kecil ini bisa menjadi awal dari bencana dalam diam, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Saat Anda bangun tidur dan memilih untuk menahan urin, kandung kemih Anda perlahan-lahan membesar, menegang, dan akhirnya mengirim sinyal stres ke seluruh tubuh. Ini bukan sinyal kecil yang bisa diabaikan, ini adalah alarm biologis. Dalam kondisi tersebut, tubuh memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini bekerja sangat cepat, menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan menciptakan ketegangan akut dalam sistem kardiovaskular Anda. Dan bagi lansia, ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Sebuah studi tahun 2000 menemukan bahwa kandung kemih yang penuh secara signifikan memicu penyempitan arteri koroner, arteri utama yang memberi darah ke jantung. Aliran darah pun menurun drastis, terutama pada mereka yang telah mengalami aterosklerosis dini atau pengerasan pembuluh darah. Ini artinya, hanya karena Anda menahan buang air kecil, otak Anda bisa kekurangan oksigen, jantung Anda bisa dipaksa bekerja keras, dan tubuh Anda bisa memasuki kondisi krisis sistemik tanpa Anda sadari.
Bagi para lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau kolesterol tinggi, ini adalah resep untuk badai sempurna. Tubuh berada dalam tekanan, otak tidak mendapatkan suplai darah optimal, dan pembuluh yang sudah rapuh bisa pecah kapan saja. Satu tindakan sederhana yang dianggap sepele bisa berujung pada stroke, serangan jantung, atau kerusakan kognitif jangka panjang. Tapi ada jalan keluar. Dan jalan itu sederhana. Begitu Anda membuka mata di pagi hari, jangan tunda. Jangan cek ponsel. Jangan gulir layar. Jangan katakan, sebentar lagi. Segera duduk perlahan, dan bawa tubuh Anda dengan penuh kasih ke kamar mandi. Tanggapi sinyal tubuh Anda dengan penghargaan, bukan penolakan. Tubuh Anda bukan gangguan. Ia bukan beban. Ia adalah sistem biologis yang luar biasa, dirancang untuk melindungi Anda, memberi sinyal saat ada bahaya, dan mengantar Anda melewati waktu dengan kekuatan dan ketahanan. Tapi ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia butuh Anda untuk mendengarkan. Kebiasaan kecil ini, menjawab dorongan buang air kecil tanpa menunda, mungkin terlihat sepele. Tapi ia bisa menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan otak Anda sepanjang hidup. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai dengan hormat terhadap tubuh sendiri. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan dengan kesadaran adalah bentuk cinta terhadap kehidupan Anda. Jangan abaikan bisikan tubuh Anda, karena jika terlalu lama diabaikan, ia akan berteriak dalam bentuk penyakit yang tidak bisa dibalikan. Sekarang, kita sampai pada kebiasaan nomor 3, sebuah kesalahan kecil yang begitu sering dilakukan, tapi justru bisa membawa konsekuensi besar bagi kesehatan otak dan jantung Anda, melewatkan minum air di pagi hari. Bayangkan ini, selama 7 hingga 8 jam Anda tertidur, tubuh Anda tidak mendapatkan satu tetes cairan pun. Tidak dari makanan, tidak dari minuman, dan tidak dari udara sejuk di kamar tidur. Sementara itu, organ-organ Anda, termasuk otak, tetap bekerja, menjaga suhu tubuh, mengatur pernapasan, memperbaiki sel, dan menyaring racun. Ketika Anda akhirnya terbangun, tubuh Anda sebenarnya sedang kelaparan air, walaupun Anda tidak merasa haus. Apa yang terjadi saat Anda mengabaikan kebutuhan ini? Otak Anda, yang 75% terdiri dari air, segera merasakan dampaknya. Dehidrasi ringan pun dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, dan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi yang lebih berbahaya adalah efek diam-diam pada peredaran darah. Darah Anda menjadi lebih kental, lebih sulit untuk dipompa, dan menyebabkan tekanan darah meningkat secara perlahan tapi pasti. Dan untuk lansia, ini bukan hal kecil. Ini adalah jalur langsung menuju peningkatan risiko stroke. Studi besar yang diterbitkan tahun 2015 menunjukkan bahwa pasien stroke yang datang dalam kondisi dehidrasi memiliki kemungkinan hampir 4 kali lebih tinggi mengalami hasil buruk, termasuk kecacatan permanen atau kehilangan fungsi tubuh. Artinya, segelas air di pagi hari bukan hanya menyegarkan, itu bisa menentukan nasib Anda di ruang gawat darurat suatu hari nanti. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Efek ini semakin diperparah jika Anda termasuk lansia yang mengonsumsi obat diuretik, jenis obat yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau gagal jantung. Obat ini membuat tubuh Anda mengeluarkan lebih banyak cairan, dan jika Anda tidak segera menggantinya setelah bangun, tubuh Anda mulai menjerit dalam keheningan. Sayangnya, terlalu banyak orang tua yang langsung meraih secangkir kopi, teh, atau bahkan langsung menelan obat tanpa air yang cukup. Mereka berpikir itu biasa. Padahal, langkah pertama yang benar adalah menghormati tubuh Anda dengan air putih, hangat atau suhu ruang, bebas dari kafein, bebas dari gula. Segelas besar air saat bangun tidur mengencerkan darah, membantu sirkulasi, menstabilkan tekanan darah, dan menghidupkan kembali otak Anda yang lelah. Itu adalah sinyal cinta terhadap tubuh Anda. Itu adalah cara Anda mengatakan,
Aku ingin hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih sadar. Untuk Anda yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gejala stroke sebelumnya, pagi hari adalah waktu emas. Dan air putih adalah perlindungan pertama Anda. Meskipun Anda tidak merasa haus, ingatlah, otak Anda merasa kehausan jauh lebih dulu daripada yang bisa Anda sadari. Jangan tunggu sampai tubuh Anda lemah untuk mendengarkan. Jangan biarkan organ Anda bekerja dalam kesunyian tanpa bahan bakar. Jadikan segelas air putih di pagi hari sebagai kebiasaan suci, ritual kecil yang menyelamatkan, menguatkan, dan menyegarkan hidup Anda. Air adalah bahan bakar otak Anda. Jangan tolak apa yang dengan penuh harap telah ditunggu tubuh Anda sejak malam. Sapa pagi Anda dengan cinta. Dan cinta itu, seringkali, berwujud segelas air. Sekarang kita masuk ke kebiasaan nomor 2, kebiasaan yang begitu sering dilakukan tanpa disadari bahayanya, sarapan dengan kandungan garam yang tinggi. Banyak lansia bangun pagi dengan niat baik, mereka ingin mengisi hari dengan energi, menjaga pola makan, merasa bersemangat. Tapi tanpa sadar, apa yang mereka anggap sebagai makanan sehat justru menjadi bom waktu bagi otak mereka sendiri. Sereal yang tampak bersih dan praktis. Oatmeal instan dalam kemasan yang katanya kaya serat. Telur dadar lezat yang ditaburi keju. Roti kemasan yang lembut dengan olesan margarin. Dan sosis sarapan yang harum menggoda. Semua ini, meski tampak biasa dan tak berbahaya, seringkali menyimpan natrium dalam jumlah besar, tersembunyi di balik label yang tidak selalu jujur. Dan itulah awal dari masalah besar. Garam berlebih bukan sekadar masalah untuk ginjal atau jantung Anda. Ia adalah musuh senyap bagi pembuluh darah otak Anda. Ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak natrium, tekanan darah Anda meningkat. Arteri Anda, yang mungkin sudah mulai mengeras karena usia, dipaksa bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah kecil di otak, yang sangat rapuh dan sensitif, mulai menanggung beban yang berlebihan. Lama-lama, tekanan ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah secara tiba-tiba, memicu stroke yang datang tanpa peringatan. Sebuah studi tahun 2012 menemukan fakta yang menggetarkan, mereka yang mengonsumsi lebih dari 4.000 mg natrium per hari memiliki risiko stroke 2,59 kali lebih tinggi dibanding mereka yang menjaga asupan di bawah 1.500 mg. Dan bahkan setiap tambahan 500 mg garam per hari saja dapat meningkatkan risiko stroke hingga 17%. Sekarang, bayangkan, berapa banyak garam tersembunyi dalam roti, keju, atau sereal Anda pagi ini? Yang membuatnya lebih berbahaya adalah kenyataan bahwa sebagian besar lansia sudah memiliki tekanan darah tinggi. Dan pagi hari adalah waktu alami ketika tekanan darah naik secara fisiologis. Menambahkan makanan tinggi garam ke dalam momen tersebut adalah seperti menuangkan bensin ke atas bara api. Namun, berita baiknya adalah, Anda bisa memutus rantai risiko ini hari ini juga. Mulailah dengan membuat pilihan sederhana tapi menyelamatkan. Pilih buah segar, alami, penuh air, bebas natrium. Nikmati telur rebus tanpa tambahan garam atau keju. Gunakan oatmeal polos, tambahkan irisan pisang atau madu alami untuk rasa. Ganti roti putih dengan roti gandum utuh, dan oleskan mentega tanpa garam dalam jumlah kecil. Periksa label makanan Anda dengan teliti. Jangan mudah tertipu oleh klaim sehat, alami, atau ramah jantung. Banyak dari produk tersebut tetap menyembunyikan kandungan natrium yang mengejutkan. Jadikan angka 300-400 mg natrium sebagai batas maksimum untuk seluruh menu sarapan Anda. Ingat, garam tidak hanya menyerang jantung Anda. Ia menyerang otak Anda, diam-diam, perlahan, tapi pasti. Setiap langkah kecil untuk menguranginya adalah langkah besar menuju otak yang lebih sehat, hidup yang lebih panjang, dan hari-hari yang lebih jernih. Karena Anda pantas mendapatkan pagi yang tenang, bukan pagi yang mengandung bahaya tersembunyi. Karena tubuh Anda, yang telah menemani Anda bertahun-tahun,
layak mendapatkan perawatan terbaik dari orang yang paling mencintainya, yaitu Anda sendiri. Akhirnya, kita sampai pada kebiasaan nomor 1, yang paling kritis, paling mengancam, dan bisa menentukan masa depan otak Anda hanya dalam hitungan detik, melewatkan atau menyalahgunakan obat pagi hari. Bayangkan ini dengan perlahan. Setiap pagi, jutaan orang lansia bangun dengan tubuh yang rapuh, jantung yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun, dan otak yang menua dalam diam. Di sisi tempat tidur mereka, ada botol-botol kecil berisi obat. Tapi entah karena lupa, malas, bingung, atau sekadar meremehkan, banyak dari mereka mengabaikan ritual ini. Mereka tidak minum obat sesuai waktu, atau lebih buruk, meminumnya sembarangan. Satu kesalahan kecil ini saja bisa melonjakkan risiko stroke, serangan jantung, atau kerusakan otak permanen ke level yang mengerikan. Apa yang sering tidak disadari adalah bahwa banyak obat, seperti penurun tekanan darah, pengencer darah, atau penurun kolesterol, bekerja berdasarkan ritme waktu tubuh. Tubuh memiliki jam biologisnya sendiri, dan pagi hari adalah saat paling rentan, karena tekanan darah secara alami mulai naik sejak subuh. Jika Anda melewatkan waktu kritis ini, tubuh Anda kehilangan perlindungan alami, dan pembuluh darah Anda harus menghadapi tekanan tinggi tanpa perisai. Sebuah studi terbaru dari tahun 2023 menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap jadwal minum obat, khususnya untuk tekanan darah tinggi atau fibrilasi atrium, secara langsung meningkatkan risiko stroke secara signifikan, bukan dalam bulan, tapi dalam hari. Dan lebih tragis lagi, banyak lansia yang berpikir bahwa jika mereka lupa satu dosis, mereka bisa menebusnya dengan minum dobel di siang hari. Ini adalah kesalahan mematikan. Dosis ganda secara mendadak bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, pingsan, gangguan irama jantung, hingga pendarahan dalam yang tak terasa hingga terlambat disadari. Yang juga sering terjadi, obat diminum tanpa air, atau hanya dengan seteguk kopi. Padahal tanpa cukup air, obat tidak larut dengan sempurna, tidak terserap ke aliran darah, dan tidak memberikan efek perlindungan seperti yang diharapkan. Rasanya seperti berpura-pura minum obat, padahal tubuh Anda tetap tak terlindungi. Jadi apa solusinya? Bangunlah rutinitas. Bukan rutinitas yang asal-asalan, tapi ritual harian yang Anda jaga seperti menjaga nyawa Anda sendiri. Atur alarm pagi di ponsel Anda. Gunakan kotak obat mingguan yang memisahkan dosis harian. Simpan catatan kecil di meja atau pintu kamar mandi sebagai pengingat. Dan yang paling penting, jangan pernah, sekalipun, mengubah dosis tanpa arahan dari dokter. Jika Anda merasa kewalahan, bingung, atau takut salah, jangan diam. Bicaralah dengan dokter atau apoteker Anda. Mereka ada untuk membantu, bukan menghakimi. Mereka bisa menyederhanakan jadwal, menjelaskan ulang cara minum obat, bahkan membantu Anda memilih waktu terbaik sesuai kondisi tubuh Anda. Pagi hari bukan hanya awal dari hari. Pagi adalah saat di mana otak Anda paling rentan. Jika Anda telah diberi resep obat untuk melindungi tekanan darah, jantung, atau sirkulasi, anggap pil kecil itu sebagai penjaga tubuh Anda. Mereka adalah pengawal pribadi Anda, yang bertugas menjaga aliran darah tetap lancar, menjaga otak tetap sehat, dan memastikan tubuh Anda siap menghadapi dunia luar. Karena Anda tidak akan pernah meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu, bukan? Jadi jangan pernah biarkan otak Anda menghadapi hari tanpa perlindungan. Karena satu pil kecil bisa menjadi batas antara kesadaran dan kekacauan, antara kejelasan dan kebingungan, antara hidup sehat dan hidup yang berubah selamanya. Jangan pernah abaikan kekuatan kecil yang bisa menyelamatkan masa depan Anda. Sekarang setelah Anda telah mendengarkan ketujuh kebiasaan pagi yang diam-diam bisa menghancurkan kesehatan Anda, saya ingin bertanya, apa yang paling mengejutkan Anda hari ini? Apakah itu bahaya minum kopi saat perut kosong? Atau risiko stroke hanya karena Anda bangun terlalu cepat dari tempat tidur? Tubuh kita selalu memberi sinyal, lewat pusing, kelelahan, detak jantung yang tidak teratur, atau hanya rasa tidak enak di pagi hari. Tapi seringkali,
kita memilih untuk mengabaikannya. Hari ini, Anda sudah memilih untuk mendengarkan. Sekarang giliran Anda, tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling Anda pelajari dari video ini, dan satu kebiasaan baru yang akan Anda mulai praktikkan besok pagi. Ingat, perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, mungkin bisa menyelamatkan hidup seseorang yang Anda cintai, tolong bantu kami menyebarkan pesan ini. Jika Anda suka video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena hidup yang lebih panjang dan lebih sehat dimulai dari pilihan sederhana, dan Anda sudah membuatnya hari ini.